Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin- Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi. Di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, David Kacedi, kemudian ada Ludmila Andriani Sudewo, Mas Fianur, Ragil Hari Hidayat, dan Isnaini Nur Hasana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan peningkatan kinerja karyawan melalui strategi kompensasi yang efektif. Next. Latar belakang masalah ini didasari dengan pengelolaan SDM yang memang di era digital saat ini semakin kompleks, menuntut pendekatan yang lebih inovatif. Sistem kompensasi konvensional seringkali gagal memotivasi karyawan yang berdampak pada produktivitas rendah dan tingkat turnover yang tinggi. Oleh karena itu, pemberdayaan SDM dan perencanaan kinerja strategis menjadi krusial. Tujuan utama adalah menyelaraskan kontribusi SDM dengan tujuan jangka panjang organisasi, menciptakan ekosistem kerja yang produktif dan berkelanjutan. Next. Baik, yang selanjutnya ada identifikasi masalah kunci. Yang pertama yaitu hubungan kompensasi dan kinerja. Bagaimana kompensasi mempengaruhi kinerja karyawan secara langsung. Yang kedua, rancangan kompensasi ideal, mendesain kompensasi yang selaras dengan ekspektasi karyawan. Yang ketiga, kebijakan kompensasi adil, strategi untuk memastikan kebijakan kompensasi yang adil dan efektif. Yang keempat, ada hambatan implementasi, mengatasi kendala dalam penerapan sistem kompensasi. Yang kelima, peran kompensasi non-finansial, pentingnya pengakuan dan lingkungan kerja yang positif. Lalu yang keenam, ada perencanaan kinerja strategis, membangun kerangka kerja untuk kinerja yang terarah. Yang ketujuh, hubungan pemberdayaan dan kinerja. Bagaimana pemberdayaan memicu peningkatan kinerja. Yang kedelapan ada kendala integrasi, menyiasati hambatan dalam mengintegrasikan perencanaan dan pemberdayaan. Lalu yang kesembilan, model pemberdayaan efektif, yaitu mengembangkan model pemberdayaan melalui perencanaan kinerja. Selanjutnya. Pada slide ini kita akan membahas pengertian dan bentuk kompensasi dalam konteks manajemen kinerja dan kompensasi. Menurut Dessler pada tahun 2020, kompensasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima karyawan sebagai balasan atas pekerjaan mereka. Kompensasi tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek non-finansial yang sama pentingnya dalam meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Kompensasi finansial mencakup gaji pokok, bonus dan insentif, tunjangan seperti kesehatan dan transportasi, serta pensiun atau jaminan hari tua. Ini adalah komponen yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan ekonomi karyawan. Sementara kompensasi non-finansial mencakup pengakuan atas kontribusi, kesempatan promosi, dan pengembangan karir, lingkungan kerja yang fleksibel, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Kemudian, slide ini akan menjelaskan 4 pilar utama dalam membangun strategi kompensasi yang efektif dalam organisasi. Yang pertama dan paling mendasar adalah penyesuaian pasar, di mana perusahaan perlu terus memantau inflasi dan dinamika pasar tenaga kerja. Hal ini penting agar kompensasi yang diberikan tetap kompetitif dan mampu menarik serta mempertahankan talenta terbaik. Kemudian, penilaian kinerja yang dilakukan secara objektif dan transparan. Evaluasi ini menjadi dasar pemberian kompensasi berbasis meritokrasi, di mana penghargaan diberikan sesuai kontribusi nyata karyawan. Kemudian di atasnya lagi adalah melakukan evaluasi dan benchmarking, yakni perbandingan jabatan internal dan tren kompensasi di industri. Ini memastikan struktur gaji yang adil dan sesuai dengan standar eksternal. Dan yang paling penting di puncak strategi adalah keadilan, baik secara internal antar karyawan dalam organisasi maupun secara eksternal dibandingkan dengan kondisi pasar. Harapannya, bila keempat elemen ini diterapkan secara konsisten, organisasi dapat membangun sistem kompensasi yang tidak hanya adil dan kompetitif, tetapi juga meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Ya, berikutnya di studi kasus PT Solusi Digital Nusantara. PT Solusi Digital Nusantara menghadapi tantangan turnover karyawan yang tinggi melalui pendekatan strategis,
Mereka berhasil mengubah tren tersebut secara drastis. Di sini terlihat ada peningkatan produktivitas senilai 18% dan penurunan turnover senilai 35%. Di peningkatan selama 18% produktivitas melalui penerapan KPI bulanan yang jelas dan memberikan bonus untuk kinerja. Dan penurunan turnover senilai 35% berkat program pelatihan luar negeri dan jalur promosi yang transparan. Hasilnya, PT Solusi Digital Nusantara tidak hanya mengatasi masalah turnover, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih termotivasi dan produktif, menunjukkan bahwa investasi pada kompensasi yang tepat membawa dampak positif yang berkelanjutan. Tantangan implementasi kompensasi. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Alokasi dana yang tidak memadai dapat menghambat program kompensasi yang kompetitif. Berikutnya adalah kesenjangan ekspektasi. Perbedaan antara harapan karyawan dan tawaran perusahaan seringkali memicu ketidakpuasan. Berikutnya adalah pengukuran kinerja, yaitu kesulitan dalam pengukuran kinerja secara adil dan objektif. Selanjutnya, ketidakpastian ekonomi. Volatilitas ekonomi mempersulit perencanaan kompensasi jangka panjang. Kekurangan transparansi, yaitu ketidakjelasan dalam kebijakan kompensasi dapat menurunkan kepercayaan karyawan. Selanjutnya kita masuk ke bagian perencanaan kinerja strategis, yaitu merupakan alat penting untuk menyelaraskan tujuan individu dengan visi organisasi. Ada 3 langkah utama. Yang pertama ada penetapan KPI dan job goal, yaitu menentukan indikator kinerja utama yang spesifik dan terukur untuk setiap individu. Yang kemudian nomor 2 ada diskusi ekspektasi, yaitu mengadakan diskusi terbuka antara manajer dan karyawan untuk menyepakati ekspektasi kinerja dan cara mencapainya. Kemudian ada penyesuaian strategi, yaitu secara berkala. Strategi harus direview dan disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi dan juga pasar. Dengan pendekatan ini, perusahaan bisa membangun lingkungan kerja yang kolaboratif, memacu pertumbuhan, serta memastikan kontribusi maksimal dari setiap karyawan demi mencapai tujuan bersama. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai peningkatan kinerja karyawan melalui strategi kompensasi yang efektif. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan insight baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.